Di ruang atas yang pertama. Yang pertama. Bang, Ya. mungkin agenda hari ini tadi sebentar. Agenda hari ini tadi pembacaan gugatan. Tadi penggugat sudah menyampaikan dianggap dibacakan. Majelis Hakim setuju, kita juga setuju. Nah tentunya sidang berikutnya tanggal 25 Juni untuk jawaban kita. Dan sidangnya seluruhnya ekot, nanti kecuali nanti ada saksi dan bukti nanti. Pak, tadi pihak dari penggugat mempermasalahkan KTP. Saya kira KTP yang dipermasalahkan itu nggak ada relevannya, nggak sesuatu yang nggak penting lah. Mungkin gini, bisa saya jelaskan. Silakan. Jadi gini, ketika kita mendaftar surat kuasa di PTSP ini, kita dikasih persyaratan, formulirnya, syarat-syaratnya apa aja. Di situ tidak ada syarat harus mencantumkan atau membawa KTP, bahkan KTP asli dari si prinsipal pemberi kuasa. Yang ada adalah KTP dari para penerima kuasa. Itu. Jadi permintaan di KTP asli itu sama sekali tidak ada dasarnya. Itu hanya ingin cari sensasi aja. Seperti itu. Bisa paham ya? Jadi bukan karena kita nggak mau ngasih KTP atau Pak Erka nggak mau ngasih KTP. Bukan. Buat apa kalau sesuatu hal yang tidak dipersyaratkan kemudian dia diminta oleh dia? Buat apa? Karena dan hal ini pun majelis hakim yang mempunyai kewenangan. Seperti itu. Terus juga mempermasalahkan soal pekerjaan juga yang katanya nggak ada surat yang skop suratnya itu seperti apa? Maksudnya gimana? Pekerjaannya katanya yang tidak profesi. jelas apa, melakukan pekerjaan apa. Alasan itu Bang, katanya tidak sah. Kalau kita sah. Ya itu urusan dia, itu asumsi dia. Sudah diputuskan oleh majelis hakim, itu nggak ada masalah. Kan sidang lanjut. Jadi kalau dia keluar bahwa itu nggak sah segala macam, itu urusan dia lah, jangan ditanggepin. Jadi gini, gitu. saya tambahkan dia menganggap Pak RK tidak punya itikat baik. Yang menilai ada tidak ada Hakim itikat baik apa tidak ada atau tidak ada itikat baik itu majelis hakim. Betul. Dalam hal ini hakim mediasi pada saat itu. Lah hakim mediasi sudah menerima surat pribadi, bahkan Pak RK dengan itikat baik membuat surat pribadi menyampaikan bahwa diwakilin oleh kami gitu. Sehingga tidak ada urusan itu dengan dia mengatakan tidak ada itikat baik segala macam. Tidak ada. Semua sudah sesuai Terlalu dengan mengada-ngada lah. Terlalu mengada-ngada, deadlocknya pun ya karena dia yang meminta deadlock. Gitu. Bukan dari kami gitu. Seperti itu. Pak, juga tadi perihal Bapak membutuhkan waktu 2 minggu untuk memberi jawaban, katanya ini adalah ketidaksiapan dalam menghadapi gugatan. Bukan nggak siap, tentu kami ini kan mengajukan rekonvensi. Nah tentunya ini kan pengajuan, biasa mengajukan. Nah pengajuan kami 2 minggu. Nah kalau disetujui oleh hakim 1 minggu itu juga nggak ada masalah. Karena kan pengajuan. Kenapa kami ajukan 2 minggu? Ya karena mengajukan rekonvensi. Nah itu aja sebetulnya. Gugatan balik. Itu aja. Jadi nggak terlalu masalah lah. Itu sepele-sepele lah itu urusan begituan. Bang, menanggapi terkait ya gugatannya Lisa ini kan 16,6 M ya terhadap Pak RK sendiri gitu. Itu gimana tuh Bang? Kan kami sudah jelaskan, ganti rugi material, ganti imaterial itu 16 miliar mereka sampaikan. Ganti rugi yang 6, sekian miliar itu terkait dengan pemeliharaan anak, kemudian pendidikan anak segala macam. Itu menurut kami sekali lagi itu ngawur, keliru. Kenapa? Dia sampaikan dalam gugatannya, sudah jelas ini anak hubungan RK dengan LM. Pertanyaannya sederhana, ada nggak buktinya? Sementara di petitum dia menjelaskan dia minta tes DNA. Dia minta kepada majelis hakim untuk tes DNA. Kan begitu. Nah ini kan kontradiktif. Satu sisi minta jaminan peliharaan anak, satu sisi minta tes DNA. Jadi menurut kami sekali lagi, ganti ruginya itu ganti rugi yang ngawur, keliru, tidak punya dasar yang mereka ajukan. Termasuk imaterialnya juga. Imaterialnya minta 10 miliar, sekalian aja 50 miliar dia minta. Kenapa? Sekali lagi kan dia menikmati sendiri. Coba teman-teman cek. Dia pergi dari satu podcast lainnya dengan gembira, kemudian dia menjelaskan aibnya sendiri, malunya sendiri, nggak ada stresnya, nggak ada tertekan psikologisnya. Jadi kalau gugatan imaterial yang mereka sampaikan 10 miliar, sekali lagi kami sampaikan nggak punya dasar. Pak, ini perihal gugatan balik akan seperti apa? Mbak, ini sampaikan gugatan balik. Yang tadi ya terkait rekovensi, ya pasti ketika seseorang ya digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada apa istilahnya bukti otentik bahwa yang gugatannya. ini tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekovensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Gitu.
Cukup ya? Tapi kira-kira menurut Bang Muslim nih gugatannya masuk nggak sih Bang? Hah? Dari majelis hakim di Gimana? gugatan yang 16,6 M itu? Ya sekali lagi kami sampaikan, kami menganggap bahwa apa yang digugat itu asumsi mereka. Jadi kami yakin gugatannya pasti ditolak, minimal NO. Kira-kira begitu ya? Nah, tapi kalau tanggapan dari Pak RK sendiri tentang nominal 16,6 Ya Pak RK-nya ketawa aja. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Justru itu makanya harus dicatat nanti kita dalam gugatan balik kita akan jauh lebih besar nilai daripada 16 miliar. Itu yang akan Kita gugat 100 miliar bila gugat, ya. perlu. Ya. Terkait pembuahan tadi udah jelas belum? Pembuahan terjadi kapan? Iya. Udah ada nggak tadi? Udah ya? Udah ada ya. Cukup ya? Nah, Itu. Bang, tapi Ah. kalau menurut Abang nih ada pesan juga nggak sih untuk Lisa Mariana dan juga tim gitu? Ya, Atau pesan dari Pak RK? ya nggak ada pesan untuk ya silakan aja dibuktikan gugatannya secara hukum. Ya kami juga akan buktikan bahwa gugatannya juga nggak benar. Itu aja pesan kami. Kalau- Ya silakan aja gugat. Ya silakan aja buktikan secara hukum. Ya apa buktinya? Ya silakan gitu loh. Ya kembali lagi semuanya itu narasi. Kalau narasi yang nggak benar kan konsekuensinya ada. Itu aja. Kalau dari keinginan Pak RK sendiri yang kami nangkap, sebaiknya Lisa mencabut gugatan dan minta maaf pada Pak RK. Itu sesederhana itu. Karena apa? Gugatannya itu cuman ilusi, Halusinasi. halusinasi. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya. Iya. Sehingga daripada dia nanti berlanjut dan kita akan gugat balik yang jauh lebih besar, lebih baik dia cabut gugatan dan minta maaf. Selesai masalah. Oke ya. Andai kata Lisa melakukan hal tersebut berarti ada peluang damai atau seperti apa? Ya itu syaratnya itu, silakan. Cabut Selesai. gugatan tadi udah disampaikan. Dia mengumumkan permohonan maaf di publik. Ya, itu. Udah ya? Selamat pagi Bang Muslim. Pagi. Bang, Yuk. izin Bang di sini Bang. Nanti aja habis sidang aja ya. Dikit. Putaran. Nanti habis sidang aja. Jangan. Nanti belum apa-apa lagi. Kira ada yang sadar kita. Jangan. Oke. Thank you ya. Yuk, makasih ya. Pak. Gimana di sini? Apa?